Tadi kita sudah menyelesaikan sampai dengan DIM nomor 16. 21. Oh, 21 ya. Belum dicat. 21. Sekarang kita masuk ke DIM nomor 22. Dah. Masih dicatat ya. Mas Didi, Mas Dodo ya. Dah. Silakan. 22. Undang-undang tata ruang memang enggak bisa. Nah, saya rasa ada. Itu kan ini keterangannya belum ada definisi. Yang sebelah kanan. Ini bukan itu. Penjelasan pemerintah. Mohon izin kami ulangi pimpinan. Ini dikatakan belum ada definisi. DIM 22 pasal 1 angka 9 pemerintah merumuskan rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat LDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten kota. Tanggapan dari fraksi PDIP minta ditunda definisi ini pembahasannya. Kemudian fraksi Golkar tetap. Fraksi Partai Gerindra menanggapi untuk menyarankan dihapus dan diganti dengan definisi baru tentang investasi, yaitu sebagai berikut. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal pada suatu kegiatan usaha atau perusahaan, baik secara langsung berupa penyertaan modal atau pemberian pinjaman, maupun secara tidak langsung berupa saham dan surat utang. Tanggapan dari fraksi Nasdem tetap. Tanggapan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap, namun mengusulkan satu definisi baru, yaitu rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten kota yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Keterangan penjelasannya, istilah RTRW di dalam batang tubuh disebut berkali-kali, sehingga perlu diatur dalam ketentuan umum. Tanggapan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten kota dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Penjelasannya, penambahan frasa penetapan melalui peraturan daerah kabupaten kota untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang terkait rencana tata ruang wilayah. Fraksi PAN tetap, fraksi P3 juga tetap. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu ke pemerintah. Ini kan rencana detail tata ruang juga sudah diatur dalam, kalau tidak salah undang-undang berapa ya, RDTR ini? 26 2000 penataan ruang ya. Nah, apakah mengacu ke sana atau tidak? Jawab aja, Pak. Mohon izin Pak Pimpinan. Memang kita mengacu tetap ke Undang-Undang 26 2007 penataan ruang. Namun di dalam Undang-Undang 26 2007 belum didefinisikan apa yang dimaksud dengan RDTR, Bapak. Yang didefinisikan baru RTRW. Jadi menurut hemat kami, karena nanti pengaturannya kita akan lebih banyak menggantikan izin lokasi dengan kesesuaian lokasi tata ruang,
Maka definisi RDTR ini kami anggap penting untuk masuk di dalam definisi RUU Cipta Kerja. Demikian Pak Pimpinan. Oke, jadi yang diatur di dalam Undang-Undang Penataan Ruang itu RT/RW sudah ya, sudah masuk. Jadi kita mengacu kepada RT/RW sebagaimana yang disinggung oleh teman-teman PKB ini adalah mengacu kepada Undang-Undang Penataan Ruang. Karena RDTR ini belum didefinisikan di dalam RUU Undang-Undang Penataan Ruang, maka ini penting untuk kita definisikan di dalam RUU Cipta Kerja. Nah, definisi itu rumusannya yang ditawarkan pemerintah, kemudian oleh fraksi partai PDIP diminta untuk dipending, FPG tetap, Gerindra dihapus, Nasdem tetap, PKB akhirnya tetap juga, karena RT/RW sudah diatur di dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian PAN tetap, P3 tetap, PKS diubah. Jadi tinggal ada PKS yang belum setuju menyangkut soal ini. Saya persilakan ke PKS. PKB Ketua. Termasuk RDTR tentu harus melibatkan PKB daerah. Ketua. Ya. Bisa diberi kesempatan? PKB? PKS dulu, Pak. Oke. Ya. Jadi poinnya adalah harus melibatkan terhadap daerah karena mereka lah sebenarnya yang paling tahu terhadap lapangan itu sendiri. Yang kedua, ini juga sejalan dengan perintah Undang-Undang Dasar sesuai dengan otonomi pasal 18A, 18B dan seterusnya itu mengacu atau memberikan akan menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan ke depan. Yang ketiga, ketika misalnya definisi terbuka yang disampaikan pemerintah ini, ternyata ketika kita lacak di dalam undang-undang turunannya, maksud saya di pasal-pasal turunannya, itu semuanya akan diakomodasi di peraturan pemerintah. Nah, kalau kemudian itu di peraturan pemerintah, maka di sini di luar pengawasan DPR dan juga di luar pengawasan DPRD dan juga pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, Pak Kiai Buhori, sebelum ke Pak Ibnu, ini kan soal perbedaannya dengan PKS dengan usulan pemerintah, ini hanya menyangkut soal kata-kata peraturan zonasi kabupaten ditetapkan melalui peraturan daerah. Kalau di Undang-Undang Penataan Ruang kan itu sudah pasti, bahwa zonasi itu pasti ditetapkan dengan lewat peraturan daerah. Jadi itu sudah di undang-undang sektoralnya sudah mengatur itu. Jadi zonasi itu wajib untuk ditetapkan melalui peraturan daerah antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi maupun kabupaten kota ya. Kabupaten kota. Jadi saya pikir cepat ya. Jadi kita sebentar ikut izin saja Pak. kepada Izin Pak. ini PKB dulu, silakan PKB dulu sebelum ke PDIP. Terima kasih. Ketua, kita kan dalam menyusun undang-undang ini pedomannya kan Undang-Undang 11/2012. Di dalam Undang-Undang Nomor 11/2011 itu manakala ada istilah yang diulang-ulang di dalam batang tubuh, itu kan dimasukkan di dalam KU. Lah rencana tata ruang atau disingkat RT/RW itu diulang-ulang berpuluh-puluh kali di dalam batang tubuh. Ada yang disingkat, ada yang ditulis. Toh ini memang kalau saya boleh mengatakan pemerintah dalam penulisan RT/RW ini nggak konsisten. Ada yang ditulis RT/RW, ada ditulis rencana tata ruang wilayah. Nah, untuk biar lebih menyederhanakan itu di PKB mengusulkan itu di ketentuan umum itu yang rencana tata ruang selanjutnya disingkat RT/RW. Jadi nanti penulisannya RT/RW saja di dalam pasal-pasal yang mengatur itu gitu. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Tadi kan kita sudah sepakat Pak ya. Jadi sekalipun disebutkan berulang-ulang, kalau sudah didefinisikan di dalam undang-undang sektornya, kita bersepakat supaya kita tidak perlu definisikan lagi. Oke. Yang penting sepanjang disebutkan di undang-undang sektornya, sama dengan undang-undang koperasi tadi ya, kita sepakat bahwa itu tidak perlu kita definisikan dan itu ada catatannya ya.
kita tidak perlu mengambil keputusan dengan voting. Kita udah cari tahu nanti yang setuju siapa ini. Intinya tidak mengurangi pengertiannya. Kita bersepakat bahwa sepanjang ada definisi dalam undang-undang sektoral, tidak perlu kita definisikan lagi. Karena jangan lupa, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tidak menghapus semua ketentuan norma maupun pasal yang ada di dalam undang-undang sektoral. Sehingga termasuk ada mungkin nanti yang disesuaikan. Saya yakin di dalam pembahasan kita ada ketentuan umum yang dihapus. Ada ketentuan umum di undang-undang sektoral yang dicabut. Kalau kita baca nanti ya, begitu ya pemerintah ya. Ya, ada yang dicabut, ada yang dihapus, ada yang ditambah. Nah, sepanjang itu tidak dicabut dan tidak ditambah dan masih tetap berlaku, kita tidak perlu mencantumkannya di dalam ketentuan umum lagi, definisi lagi, supaya tidak menimbulkan kerancauan. Tapi saya setuju Pak, nanti kepada pemerintah tolong konsisten. Kalau RT RW penyebutannya itu adalah RT RW, ya RT RW aja dengan pengertiannya ada. Jangan nanti ada yang penyebutannya rencana ruang tata wilayah singkat RT RW. Jadi harus ada konsistensi, itu yang penting. Silakan Bu Rike. Dari Golkar. Terima kasih untuk DIM 22 sama tadi dengan DIM 21. Kalau DIM 21 tadi masukan dari Prof. Beni adalah dipecah menjadi dua definisi, yaitu pelaku usaha dan badan usaha. Lalu kemudian sama dengan keputusan DIM 15 disesuaikan juga dengan undang-undang sektoral seperti disampaikan oleh Pak Ketua, khususnya Undang-Undang Nomor 599 dan Undang-Undang Nomor 7 2014, dan seperti Dr. Nasaruddin katakan tadi disesuaikan juga dengan ketentuan dalam lampiran 104 Undang-Undang Nomor 12 2011. Itu DIM 21. DIM 22 saya kira juga sama. Ini perlu nanti apakah dimasukkan atau tidak, saya kira itu dinamis lah, namun definisi yang perlu artinya ada definisi baru selain RT RW, yaitu definisi RDTR itu yang juga harus sesuai dengan undang-undang sektoralnya, karena terkait dengan peraturan turunan juga jangan sampai tabrakan. Disesuaikan dengan undang-undang tentang tata ruang tadi yang disampaikan oleh pemerintah nomor 6 tahun 2007, dan dari PKS juga menguatkan harus juga selaras dengan Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintah daerah. Begitu catatan dari PDI Perjuangan, Pak. Baik, terima kasih Bu Rika. Jadi setuju ya, tadi kita rangkum semua teman-teman usulan dari fraksi-fraksi ya. Setuju ya? Selanjutnya DIM nomor 27 Pak. 27 sorry. Baik, pimpinan, kami bacakan DIM 27 terkait pasal 2 huruf A dari pemerintah adalah pemerataan hak. Anggapan dari fraksi PDIP diubah menjadi kesejahteraan. Dari fraksi Golkar mengubah frasa menjadi kalimat menjadi tentang apa? Tetap pasal, mohon izin Bu, pasal 2 huruf A DIM 27 tentang asas. Dari fraksi Golkar tetap, fraksi Gerindra mengusulkan perubahan menjadi asas keadilan dan persamaan hak. Fraksi Nasdem tetap, namun ada keterangannya diusulkan adanya perbaikan rumusan dalam penjelasan asas. Itu penjelasannya, pemerataan hak adalah bahwa kemudahan berusaha untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. PKB tetap, fraksi PKS mengusulkan perubahan terhadap penjelasannya, yaitu pasal 2 huruf A yang dimaksud
dengan pemerataan hak adalah bahwa penyediaan lapangan kerja untuk memenuhi hak warga negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Catatannya, hal ini sesuai dengan hasil pembahasan konsideran dan menambah kata Indonesia setelah kata negara. Fraksi PAN tetap dan fraksi P3 juga tetap. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Silakan ke pemerintah untuk menanggapi. Ini PDIP mengusulkan diganti dengan asas kesejahteraan. Kemudian fraksi Partai Gerindra menginginkan ada asas keadilan dan persamaan hak. Kemudian dari fraksi Nasdem dan PKS itu menginginkan ada perubahan di penjelasan. Yang lain meminta ya itu tetap. Silakan pemerintah mungkin ada yang diklarifikasi. Terima kasih pimpinan. Mengenai DIM 27 ini memang penjelasannya kalau yang dari PKS ya kita setuju Pak, kata bagi rakyat Indonesia dihapus karena ini redundant dengan hak warga negara Indonesia. Gimana Pak? Yang usulan dari PKS menghapus kata bagi rakyat Indonesia, kita setuju Pak, karena ini redundant dengan kata untuk memenuhi hak warga negara Indonesia, jadi sudah ada di situ, tidak diulangi lagi. Oh, di bagian penjelasan ya? Itu ya. Jangan nggak redundant aja. Oke. Masih. Ya. Nah, sekarang ya, ini kan ada dua nih yang mengusulkan dua asas yang berbeda. Satu kalau pemerintah tolong di mute, maaf. Itu pemerataan haknya, tapi oleh PDIP menginginkan ada asas kesejahteraan. Kemudian Gerindra menginginkan keadilan dan persamaan hak. Ini gimana nih pemerintah? Izin Pak, izin boleh Pak saya sebelum ke pemerintah. Ya silakan. Jadi pada prinsipnya fraksi PDI Perjuangan setuju dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Namun kita melengkapi, hanya di DIM ini hanya ada satu yang dari PDI Perjuangan kesejahteraan. Sebetulnya dari fraksi PDI Perjuangan ini Prof. Beni dan Dr. Nasaruddin, kita dalam asas ini rasanya pemerintah juga tidak mungkin tidak mengacu pada pasal 33 ayat 4 UUD 45 begitu. Sehingga azas tersebut kita meminta hanya melengkapi saja yang dari pemerintah disesuaikan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, yaitu kesejahteraan, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, yang nanti saya kira dari fraksi Gerindra ini keadilan dan persamaan hak itu menjadi kekuatan dari maksud efisiensi berkeadilannya. Kemudian berkelanjutan, G berwawasan lingkungan, H kemandirian, J keseimbangan kemajuan, dan huruf J kesatuan ekonomi nasional. Karena ini mengacu pada pasal 33 ayat 4. Saya yakin pemerintah maksudnya mengacu pada pasal ini. Terima kasih. Ya, jadi saya juga mengusulkan begitu ya Pak. Kalau bisa kita tambahin. Jadi supaya tidak menimbulkan perdebatan. Jadi kita cuman setuju dengan semua asas yang diusulkan oleh pemerintah. Dan tadi sudah ada penegasan bahwa pemerintah juga setuju dengan usulan PKS. Kemudian kita setuju juga supaya asas-asas yang disebutkan tadi, baik oleh PDIP, asas soal kesejahteraan, keadilan, dan persamaan hak itu nanti dimasukkan. Sesuai dengan Gimana, pasal 33 ayat 4. Ya,
supaya mengacunya kan tadi soal konsideran kita tadi itu kan sudah mengacu pasal 27, 28, 33. Jadi apa yang diinginkan ini kita masukkan ya sebagai asas. Setuju ya? Nanti di saya ya, semuanya masuk itu jadi asas. Sampai DIM dengan 31. Jadi kita sudah menyelesaikan DIM 27, izin, Pak. 29, Maaf, Pak. 31. Izin, Pak. Setuju ya? Sebentar, Pak. Ya, setuju. Cuman Ya, catatan saja, Pak, untuk sekarang kita masuk ke DIM nomor 32. Pak, sebentar, Pak. Untuk yang barusan setuju, cuman untuk TA saja disesuaikan dengan tadi mengacu pada pasal Pak Ketua sampaikan itu belum dimaksud, belum ditulis mengacu pada undang-undang dasarnya pasal 33 dan dari Pak Ketua tadi pasal berapa gitu asasnya. Sudah masuk. Jadi itu Belum kan ditulis, Pak, dikonsideran. ditulis aja. Konsiderannya punya. Nanti itu sudah masuk pasal 33 itu undang-undang dasar sudah masuk. 27, 28 dan pasal Semua 33. saran Bu Rika dimasukkan. Sip, terima kasih Pak Ketua. Mana berani nolak saran Bu Rika itu. Selanjutnya Undang-undang DIM dasar, nomor 32. Baik, pimpinan. DIM 32 terkait dengan pasal 3, pemerintah mengusulkan rumusan sebagai berikut. Pasal 3. Undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Tanggapan dari fraksi PDIP, pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan A. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. B. Menciptakan lapangan kerja dengan memberikan keberpihakan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. C. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta industri nasional. D. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Tanggapan dari fraksi Partai Golkar tetap. Tanggapan dari fraksi Partai Gerindra, pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak warga negara atas penghidupan yang layak melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, serta perkoperasian,
peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah, dan percepatan proyek strategis nasional. Catatan penjelas, frasa investasi pemerintah pusat dan daerah diganti menjadi investasi pemerintah saja. Selanjutnya, dari fraksi Partai Nasdem, pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Catatan penjelas, mengubah nomenklatur cipta kerja menjadi kemudahan berusaha dan dilakukan penyesuaian terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan judul kemudahan berusaha. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengusulkan rumusan sebagai berikut. Pasal 3. Undang-undang ini bertujuan untuk A. Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. B. Kemudahan dan perlindungan perkoperasian serta UMKM. C. Peningkatan ekosistem investasi. D. Kemudahan berusaha. E. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. F. Peningkatan investasi pemerintah pusat. Dan G. Percepatan proyek strategis nasional. Keterangan penjelas, mengubah susunan redaksi untuk memudahkan pemahaman mengenai tujuan dalam penyusunan undang-undang ini. Tanggapan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia, serta investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Catatan keterangan penjelas, harmonisasi dengan masukan pada bagian konsideran, yaitu terkait pemerintah pusat dan ketentuan umum tentang pemerintah pusat. Tujuan undang-undang tidak boleh mengabaikan peran pemerintah daerah dalam investasi sebagaimana dalam undang-undang terkait dan naskah akademik rancangan undang-undang ini. Dari fraksi Partai Amanat Nasional, mengusulkan sebagai berikut. Usul tambahan kata pemberdayaan dalam kalimat melalui kemudahan dan perlindungan UMKM serta koperasi dan seterusnya menjadi sebagai berikut. Melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. Catatan penjelas, UMKM tidak cukup diberi kemudahan dan perlindungan, tetapi juga memerlukan kehadiran negara untuk memastikan terjadi pemberdayaan UMKM, sehingga tidak selamanya berstatus UMKM, tetapi bisa melakukan mobilitas menjadi usaha besar
dan mampu berpartisipasi dalam penanganan proyek-proyek strategis nasional. Tanggapan atas fraksi P3 berbunyi sebagai berikut. Undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan kemudahan berusaha bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Catatan penjelas bahwa mengenai tujuan itu cukup sampai kalimat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan penjabaran teknisnya sudah ada dan dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 dan diatur dalam pasal-pasal pada bab selanjutnya atau berikutnya. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Ini tadi DIM 32 ya. Jadi intinya karena ini menyangkut soal tujuan, tidak ada perbedaan dari sisi substansi antara pemerintah dan usulan-usulan teman-teman dari fraksi-fraksi. Intinya di sini menyangkut soal bagaimana negara memenuhi penghidupan yang layak, kemudahan dan perlindungan UMKM, semua sama redaksinya, ya, esensinya. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian negara, seperti tadi timnya penjelasan dari Partai Amanat Nasional itu cukup bagus juga ya. Tidak sekedar membeli perlindungan, tapi bagaimana mengeksekusi kebijakan itu di dalam norma nanti akan kita buat, itu betul-betul real. Jangan nanti tataran operasionalnya terhadap perlindungan UMKM itu jadi lip service. Tadi kan kita. Nah, karena itu saya memohon kepada teman-teman fraksi, ini sama semua kita akan rangkum, ya kita serahkan ke TA menyangkut soal DIM nomor 32 ini supaya baik usulan PDIP yang ada 4 poin, kemudian Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan P3, ini bisa kita rumuskan dalam satu rumusan yang. Tapi intinya tidak lari dari yang menjadi usulan pemerintah. Kita satu nafas ini. Ya, kita sepakat ya Pak ya? Sepakat ya? Sebentar Pak, sebentar Pak. Aduh Pak. Saya sudah ketok Bu Rike, nanti ya, nggak apa-apa. Saya sepakat. Saya sepakat. Nanti rumusannya belum kita putuskan, ya. Kita beri kesempatan hanya untuk catatan di TA saja, Pak. Ya, yang disampaikan Pak Ketua tadi, saya hanya ingin memberikan penguatan saja. Pandangan-pandangan fraksi ini menjadi penting dan disesuaikan dengan konsideran tadi Pak, terutama seperti disampaikan Pak Ketua, dicatat juga oleh TA pasal 27, 28, 33 dan TAP MPR nomor 1698 yang masih berlaku, yang pasti pemerintah juga tidak mau menabrak TAP MPR ini begitu. Itu mohon menjadi catatan TA, kita sepakat pada pukul 15.28. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rike. Jadi ini yang 3 sudah ya. Ada Pak Ketua, sedikit saja. Pak Ketua dari Samsudal P3, sedikit saja mengingatkan. Karena pasal 3 ini berkaitan dengan tujuan daripada undang-undang ini, maka kami ingin menyampaikan ini akan sangat tergantung kepada judul dari rancangan undang-undang ini. Oleh karena itu, ini menjadi catatan TA, kemana arah judulnya nanti akan disepakati, walaupun kita tadi sudah hampir sepakat untuk tetap kepada apa yang diusulkan pemerintah, tapi tetaplah itu kita kaitkan dengan judul, dan ini menjadi catatan dari TA. Saya kira ingin mengkaitkan saja dengan judul, jangan sampai kemana-mana. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita lihat ini sampai sekarang pemerintah masih konsisten ya. Jadi dari judul kemudian sampai kepada konsideran mengingat, meningkat, kemudian asas, tujuan. Sekarang kita masuk di tujuan. Ini masih konsisten, semua senafas dan sejalan dengan judul yang ini ada awal Ketua batang tubuh.
Jadi setuju Tambah ya? sedikit. Setuju ya? Tambah sedikit ketua. Setuju. Tambah sedikit ketua. 45. Tambah sedikit. Tambah sedikit ketua. 45 nanti kita lanjut ya ke 45. Namun sebelumnya saya minta ke Pak Willy untuk mengganti saya sebagai saya Tuan yang bisa saya pilih. Ini saya persilahkan. Sidang saya serahkan. Tua, ingatkan AC-nya nyalain dulu, panas banget. Ini panas. Aduh. Ini lama-lama kita yang di rumah enak ini. Bisa berbuka puasa. Ini panas banget Pak Syariah. Pak Sambil Rijal. Di sini dingin. Panas banget Pak Sambil Rijal. Oh ya panas ya. Itu bahaya tuh Mas Firman. Makanya. Itu bahaya bisa berbuka puasa dibikinnya. Jam 4. Ya, kita ibu bapak semua rapat kita perpanjang sampai jam 16.30 ya. Waduh, banyak banget ya. Lanjut. Suman bagian menyiapkan. Baik, pimpinan. Ya. Selanjutnya adalah DIM 45 huruf F. Kita mengusulkan kata kawasan ekonomi. Atas usul pemerintah tersebut, dari fraksi PDIP memberi tanggapan untuk menunda atau mempending pembahasan tentang bagian DIM ini. Kemudian dari fraksi Partai Golkar tetap, fraksi Partai Gerindra mengusulkan untuk dihapus, fraksi Partai Nasdem tetap, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan untuk menghapus, fraksi PKS tetap, fraksi PAN tetap, fraksi P3 juga tetap, namun memberi catatan fraksi P3 mengusulkan tambahan satu huruf baru, yaitu huruf G tentang perlindungan lingkungan hidup. Catatan penjelas, karena lingkungan hidup merupakan hal yang penting untuk menjaga dari segala dampaknya serta dapat menjaga kelestariannya. Demikian pimpinan. Bang P3 ini Green Party. Hijau Pak Willy. Izin, Pak. Pak Willy. Ya, Yurike, sebentar ini dua fraksi minta dihapus, satu pending, selebihnya sepakat tetap. Ya, Bu Yurike gimana? Sebentar, Pak. Sebentar. Inilah, jadi minta waktu sekarang sebentar, gimana, Pak? Ini DIM nomor berapa ini? 45. Nomor 5. F. Pak John Aziz. 35. 45. Nah, hari kemerdekaan, tahun kemerdekaan, Pak. Ciptaan mana lupa melakukan aturan dan ujian Iya. PKB, Gerindra. Pas. Nanti sebentar Bu. PKB. Masih sholat asar. Mana Pak? Oke, lanjut ke Bu Rika. Ya, karena di 45 ini nanti berkaitan dengan definisi termasuk juga tentang tenaga kerja yang nanti akan dibahas terakhir, maka kami tadi mengusulkan untuk pending dulu, di pending dulu karena kita harus menunggu klaster ketenaga kerjaan begitu. Di 45 ini tidak bisa dipisahkan, dia induk kalimat dari DIM selanjutnya, kalau saya tidak salah. Ini tentang kawasan ekonomi khusus. Ini kan bab kan? Oke, lanjut. Oke. Yang lain? Ya. Pemerintah Pending dulu sebelum setuju dihapus atau tidak, saya kira dipending dulu kalau pemerintah memberikan waktu begitu. Kita akan lihat apakah mau dihapus. Pemerintah Bu Rika. Bu Rika kesini aja. Penting saya. Oke, silakan.
Pemerintah. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi yang untuk cakupan kawasan ekonomi kami tetap diatur Pak di dalam RUU Cipta Kerja. Pertimbangannya adalah bahwa ada dua hal yang diatur. Pertama adalah pengaturan ulang mengenai kawasan ekonomi khusus. Yang kedua, pengaturan ulang mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kita sebut dengan FTZ. Nah, dua kawasan ini belum optimal sampai saat ini. KEK kita ada 15, tetapi baru beberapa KEK yang bisa kita harapkan untuk berkembang. Nah, salah satu persoalannya adalah bahwa aspek kelembagaan dan kewenangan administrator itu belum optimal, Pak, karena masih harus berjenjang. Nah, ini yang kita atur di dalam perubahan undang-undangnya. Jadi, kita harapkan nanti dengan perubahan undang-undang ini, administrator punya kewenangan langsung untuk memberikan perizinan di dalam kawasan tersebut, sehingga dia bisa optimal dan sama dengan kawasan lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, untuk kawasan perdagangan bebas, ada hasil kajian dan rekomendasi dari KPK, Pak, terutama terhadap penggunaan fasilitas cukai. Jadi yang cukai itu rekomendasi KPK kepada Presiden untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Cukai. Jadi harus masuk di dalam itu. Nah, bagian ketiga adalah yang untuk usulan mengenai usulan dari fraksi P3 untuk menambahkan perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup sudah masuk di poin A, Pak, A, yang penyederhanaan perizinan. Karena dia konteksnya nanti bahagian dari perizinan dasar yang berkaitan dengan izin lokasi, kemudian izin perizinan lingkungan, dan perizinan bangunan gedung. Jadi konteksnya di situ untuk dilakukan perubahan dan perbaikan, serta untuk peningkatan untuk perlindungan lingkungan hidup. Demikian Pak Pimpinan, jadi kami usul tetap ada. Terima kasih. Izin Pak. Jadi Pak Awi, usul dari fraksi 3 itu sudah ditampung di dalam bab perizinan. Pak Awi, P3 ada tanggapan? Ya, terima kasih atas penjelasan dari pemerintah. Kami di sini mencantumkan itu untuk mengingatkan bahwa persoalan lingkungan itu hal yang tidak bisa disepelekan, dan tadi sudah mendengarkan penjelasan pemerintah bahwa itu nanti tertampung di dalam poin penyederhanaan perizinan berusaha, dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari rapat hari ini untuk kita ingatkan kembali dalam pembahasan nanti. Terima kasih pimpinan. Berarti sepakat kita ya. Pak Willy. Izin Pak. Ya. Pak Willy, Pak Willy. Siapa? Pak Ibnu ya? Ya. Habis Pak Ibnu saya Pak Willy. Terima kasih. Dari pemerintah saya bertanya, pencantuman di DIM 39, 40, 41, 42, dan seterusnya ini kan redundant dengan pasal 6 di bawahnya, termasuk kawasan ekonomi yang Bapak pertahankan tadi. Itu kan redundant dengan pasal 6. Artinya ruang lingkup pasal 6. Apakah kalau redundant ini tetap dipertahankan gitu? Karena ini tentang kawasan ekonomi juga dibahas di pasal 6. Oke, cocok. Kita tanya sekarang. Pak Ellen akan jawab. Ini berkaitan dengan legal drafting sebenarnya. Legal drafting. Legal drafting. Okay. Karena nanti ini menjadi cerminan pengaturan bab-bab berikutnya. Ini kan sebenarnya adalah bab-bab yang akan diatur selanjutnya di dalam RUU Cipta Kerja. Pak Ibnu cukup jelas? Saya izin Pak. Sebentar Bu. Ya, sebelumnya ganti ke dulu, Mbak Yuku itu. Ganti ke Mbak Yuku dulu. Mbak Yu pada puasa jam gimana? Ada ipar itu ke Mbak Yu gimana? Kayaknya beda generasi deh kita. Oke, lanjut Rika. Saya jadi ngerasa tua Pak Ibnu. Jadi sebetulnya itu pasal 44 kita mengadakan catatan begitu di 44 ya. Pengadaan lahan untuk kepentingan umum atau pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis ini menjadi harus jelas karena ada undang-undang tentang lahan untuk kepentingan umum begitu ya. Ini dan undang-undang 45 Bu Rika.
Iya, tapi tadi 44 dilewat, ada catatan kita. Saya hanya mengingatkan ada catatan yang nanti akan berkaitan dengan... Kita fokus dulu aja. Iya, ini nyambung Pak, izin Pak. Berkaitan dengan di 45 kawasan ekonomi, tadi yang disampaikan oleh P3 menurut kami itu masukan yang baik, karena kalau kita kan tidak boleh terpisah dari asas dan tujuan. Asas tadi sudah disepakati sesuai dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, ya, di sana ada tentang lingkungan, yang berwawasan lingkungan, sehingga memang di sini harus ditegaskan begitu, tidak cukup ada di asas. Pada intinya kami sepakat, namun ini legal drafter betul sekali, tadi harus diperbaiki sehingga nanti pada DIM selanjutnya itu akan terkait di DIM yang tentang ayat 6 ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi. Begitu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Bu Rike, Pak Ibnu. Jadi Mas Willy, tambahan sedikit aja Mas Willy. Ya. Ini pembahasan di Panja ini ada ahli bahasanya enggak? Ada. Terus ada legal drafternya enggak? Di timur pada saat nanti di pembahasan timur Panja ada Pak Ibu, sekarang orangnya lagi puasa jadi nggak bisa datang. Oh gitu. Ya. Azimnya ketika Lagi di pembahasan lockdown RUU dia. dengan ada RUU dengan pemerintah itu pasti kita menghadirkan ahli bahasa. Kalau dari sisi bahasa kita ragu-ragu, baik pemerintah ragu-ragu, DPR ragu-ragu, kita bertanya kepada ahli bahasa. Ya. Kalau tentang legal drafter itu kalau pemerintah itu ragu-ragu, terus DPR ragu-ragu, atau pemerintah itu kekeh, DPR kekeh, itu tanya legal drafternya masing-masing. Cocok. Nanti di Timus ada Pak Ibnu. Iya, kalau bisa di Panja ini. Ya. Pak Willy. Oke, makasih Pak. Pak Willy minta dicatat Pak, yang di 45 ini kepada TA mohon dimasukkan tadi disesuaikan juga dengan asas, termasuk yang disampaikan oleh P3 itu ada di asas sebetulnya di atas Pak Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 4 begitu. Dan kemudian tentang pengadaan lahannya ini akan nyambung nanti selanjutnya. Cukup ya, Pak Lima kita fokus ya. Dengan catatan itu. Dengan catatan tadi. Kepemimpinan sidang saya serahkan pada ketua. Tadi udah diperpanjang sampai jam setengah 5. Jangan tinggal sedikit nih. Saya sudah lewatin. Ya, selanjutnya. Baik, kita ke DIM nomor 46. Silakan. Baik, pimpinan. Selanjutnya DIM nomor 46. Ayat 4, pemerintah merumuskan sebagai berikut. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit memuat pengaturan mengenai titik 2. Dari PDIP memberi tanggapan agar rumusan ini dipending. Dari Partai Golkar tetap, fraksi Gerindra mengusulkan untuk menghapus, fraksi Nasdem mengusulkan untuk dihapus. Catatan penjelas sesuai dengan usulan fraksi Nasdem agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari draft RUU agar pembahasan fokus pada kemudahan berusaha. Jika dibutuhkan adanya pengaturan tentang ketenagakerjaan untuk menunjang kemudahan berusaha dapat dilakukan dalam pembahasan undang-undang sektoral, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan. Dari fraksi PKB mengusulkan untuk dihapus, dari fraksi PKS mengusulkan untuk diubah dengan rumusan sebagai berikut. Penyediaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit memuat pengaturan mengenai titik 2. Catatan penjelas
disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran. Dari fraksi PAN mengusulkan tetap, dari fraksi P3 mengusulkan pembahasan ini sebaiknya ditunda dahulu karena klaster mengenai ketenaga kerjaan juga ditunda pembahasannya. Demikian, pimpinan. Baik, terima kasih. Ini termasuk fraksi saya juga ini minta untuk dihapus. Cuman kita perlu diskusi dulu ini sebelum apakah ini kita tunda, kita hapus dan lain sebagainya. Kita kan belum bicara tentang sistem penggajian, belum bicara soal hak-hak cuti, sebagaimana di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditolak oleh teman-teman serikat buruh. Kita masih bicara pada roh dari undang-undang ini, bahwa undang-undang ini diarahkan dan ditujukan bagaimana menciptakan lapangan kerja melalui regulasi-regulasi, baik itu kemudahan berinvestasi maupun kemudahan berusaha di bidang UMKM. Kita baru bicara secara generalnya. Kita belum bicara dari sisi aspek ketenaga kerjaannya secara lebih spesifik. Jadi kalau ini dihapus, nanti rohnya apa yang kita bicarakan di atas itu hilang dia. Nah, soal undang-undang ketenagakerjaan yang mendapatkan penolakan itu kan bukan RUU itu menciptakan lapangan kerja atau tidak, tapi ada hak-hak buruh yang menurut teman-teman serikat pekerja, kalau undang-undang ketenagakerjaan itu direvisi, maka kemungkinan akan merugikan mereka. Nah, kita belum masuk ke sana. Jadi menurut saya sarankan ini jangan kita hapus. Ya. Pending. Ini baru bicara Pending aja. Gitu. Jadi ini sarannya. Tapi mudah-mudahan saya salah. Lebih bagus pemerintah yang menjelaskan maksud dari tujuan pasal ini. Silakan pemerintah. Ketua betul-betul mantap. Siapa ya? John Kennedy Aziz. Terima kasih pimpinan. Pemerintah ya. Baik, terima kasih pimpinan. Kita menindaklanjuti hasil rapat panja pertama terkait dengan klaster ketenagakerjaan kan kita pending dulu. Nanti kita bahas terakhir. Oleh karena itu ini ada keterkaitan korelasi yang erat di situ. Oleh karena itu mungkin setuju dengan fraksi yang mengusulkan untuk dipending. Seperti halnya PDIP ini juga mengusulkan untuk dipending dulu. Saya rasa demikian. Saya kembalikan pimpinan. Terima kasih. Ada waktu kita untuk ini. Baik, kalau begitu karena pemerintah minta untuk dipending, berarti tim nomor 46 ini pending untuk kita bahas. Ini pemerintah sudah benar nih untuk mempending. Ya, sesuai rapat panja pertama kan. Karena kalau pengertian saya itu, kita belum bicara soal undang-undang ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan kita belum bicara. Izin Ketua. Saya berikan dulu supaya tegas nih dari pemerintah. Saya bersyukur kalau pemerintah mau tunda ini pending. Yang dipending Perintah Presiden dipending. Yang dipending apanya? Kenapa Jadi dipending jangan pemerintah? katakan dihapus karena ditunda klasternya. Kita pending. Tapi tim 46 ini tidak berkaitan dengan klaster tenaga kerja. Ya. Jadi jangan lupa tim nomor 46 ini tidak berkaitan dengan klaster ketenaga kerja. Ini masih bicara soal penciptaan lapangan kerja akibat adanya undang-undang ini. Nah, tidak semua juga undang-undang menyangkut soal ketenagakerjaan itu ditolak. Kalau kita bicara parsial ya, kita bicara parsial. Tapi memang ada beberapa banyak di sektor-sektor tertentu, kayak seperti penghapusan upah minimum, penghapusan cuti, kemudian hak-hak buruh yang lain. Nah itu, sekali lagi, pada pemerintah ini, saya tanya sekali lagi, kita pending atau gimana? Enggak. Pending apa Ketua ini? Mungkin barangkali pending apa nih? Pending pembahasannya. Oh, pending pembahasannya. Bukan di pending ini kan? Di pending berarti nanti akan dilanjutkan kan? Tenang Pak Komisaris, tenang Pak Komisaris. Bukan. Supaya clear. Nah, jadi gini,
Ya, yang lagi Pak ya. itu yang saya tanyakan di awal tadi. Bapak lihat dulu di 46. Di 46 itu ayat 4, penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf B paling sedikit memuat aneh. Ini tidak bicara soal perlindungan kerja. Perlindungan pekerja itu tidak semata-mata kalau ini menyangkut soal penciptaan pekerja, bicara soal investasi. Tenaga kerja itu hanya bagian kecil. Nah, tapi silakan pemerintah kalau mau dipending, silakan. Mohon izin Pak Pimpinan. Jadi Pak, konteks pasal 4 Pak, kalau kita baca utuh, itu kan bicara dari mana sumber cipta kerja tersebut Pak. Makanya ayat 1 menyebut yang 3 tadi, mulai dari investasi, kemudian pekerja, sama dengan yang UMKM, dan seterusnya. Jadi ini betul bicara adalah konteks substansinya yang akan dibahas Pak. Muatannya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerjaan. Nah, kami setuju yang substansinya itu yang nanti akan ditunda pending pembahasannya. Tapi konteks muatannya, sumber pencipta kerja yang berasal dari peningkatan perlindungan secara bekerja, ini tetap kami usulkan Pak, konteks substansinya masuk di sini. Demikian Pak. Bukan, sekarang saya tanya lagi Pak. Ini Bapak setuju untuk dipending? Atau dilanjut untuk dibahas ini? Pending dulu Pak, udah. Enggak, saya tanya dulu ke pemerintah. Ya ini saya ke pemerintah juga. Ya. Alon-alon asal kelakon. Sahur Burika. Dulu Pak. Ya, kita kasih kesempatan dulu ya kepada pemerintah ya. Untuk silakan berunding dulu, ya, berembuk dulu kepada pemerintah. Ini DPR baik hati nih. Hah? Aku sudah. Burika sini. Burika yang punya pemerintahan. Masih ada Pak Hergun nggak? Soalnya sinyalnya itu mantul, saya jadi bergema. Hadir. Kalau gitu saya nggak bisa masuk ke dalam. Pasti. Aku kan gitu deh. Pakai topi atau kopiah? Pakai kopiah. Berarti si Burika di mana sembunyi? Di ruang pimpinan Pak, sinyalnya jelek, tabrakan. Ditambahin sinyalnya Bu. Hilal udah kelihatan belum atau udah kabur? Burika dipanggil ya. Apa sih Pak Willy? Bukan dipendingnya apa gitu? Enggak, beliau itu terpengaruh karena ada tulisan pendingnya aja. Jadi beliau belum membaca secara utuh DIM 46 itu. Padahal DIM 46 itu belum masuk kepada substansi yang dipermasalahkan oleh serikat-serikat pekerja. Ini kan baru luarnya aja. Ngapain dipending? Luar biasa, udah Joni. Bang John. Ya. Pakat. Silakan Pak Sesmen, juru bicara pemerintah silakan. Pak Sesmen. Mohon izin Pak, ini terkait dengan kebijakan utama kita kemarin kan untuk tenaga kerjaan kan memang kita tunda pembahasannya, sebenarnya nanti kita taruh di sesi pembahasan materi akhir. Namun kan memang waktu itu belum pernah kita bahas bagaimana dengan cakupan-cakupan di pasal depan yang memang juga harus menjelaskan bahwa cakupannya nanti juga akan menjangkau ke hal-hal yang terkait dengan aspek ketenaga kerjaan tadi. Memang tadi teman-teman mengusulkan kalau dari sisi
konsistensi dari sisi substansi terkait dengan ketenagakerjaan, memang tadi Prof. Benny mengusulkan ini konsisten dengan kita tunda mengenai pembahasan klaster ketenagakerjaan. Namun demikian memang ini kan di pasal awal ini kan untuk penundaan pun kan harus sudah kita tampung cakupan-cakupan yang akan kita bahas nanti, walaupun sifatnya penundaan. Nah ini mungkin kami mempertimbangkan kalau terkait dengan di DIM nomor 46 ini kan kaitannya dengan cakupan-cakupan yang nanti akan dibahas di klaster-klaster substansi di berikutnya. Nah ini mungkin kalau kita ini kan Prof. Ini apakah kita ada pertimbangan cakupan? Ya. Baik Pak, kita tunda aja Pak. Baik. Ya. Baik Pak. 1556 WIB. Ya, di pending 1556 WIB TA. Ngeri. Emang Ibu luar biasa ini. Tapi kita terbantu dong Bu Rike. DIM 59. Sama ya. Baik pimpinan, DIM 59 terkait dengan ayat ke-6-nya, pemerintah mengusulkan penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D paling sedikit memuat pengaturan mengenai dari fraksi PDI Perjuangan tetap, tanggapan dari fraksi Golkar tetap, tanggapan dari fraksi Gerindra dihapus, tanggapan dari fraksi Partai Nasdem berbunyi sebagai berikut, kemudahan berusaha yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, paling sedikit memuat pengaturan mengenai A. Penentuan skala prioritas investasi dan proyek strategis nasional yang sesuai dengan sumber daya nasional dan mengembangkan sumber daya manusia. B. Penentuan investasi berbasis ekspor. Catatan penjelas, skala prioritas ini untuk menentukan jenis-jenis investasi yang berakibat pada kemajuan iklim berusaha nasional, pendapatan negara, dan sumber daya manusia agar tidak terjadi investasi yang bertumpuk pada portofolio dan surat berharga di pasar modal dan perbankan saja. Kemudian dalam rangka memperbaiki kinerja neraca berjalan. Dari fraksi PKB disarankan untuk dihapus. Dari fraksi PKS menyarankan mengubah berbunyi sebagai berikut. Penyediaan lapangan pekerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait peningkatan investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D paling sedikit memuat pengaturan mengenai. Catatan penjelas disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran pasal 1, angka 1, dan pasal 3. Dari fraksi PAN tetap, dari fraksi P3 menambahkan kalimat kemudahan berusaha sehingga ayat 6 berbunyi sebagai berikut. Penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D paling sedikit memuat pengaturan mengenai titik 2. Demikian pimpinan. Suara pimpinan, suara sayup, nggak kedengaran.
Kalau tadi kan soal kesejahteraan ya, kesejahteraan yang DIM nomor 45 itu, walaupun sama-sama ini menyangkut soal penciptaan lapangan kerja, tapi satu soal ini investasi pemerintah, satu menyangkut soal penciptaan lapangan kerja dan berkaitan dengan soal kesejahteraan dari pekerja dengan lewat pengaturan-pengaturan tertentu. Jadi ini tetap ya, dari pemerintah ini tidak bermaksud untuk dipending. Karena terkait dengan kebutuhan untuk peningkatan investasi pemerintah, ada satu kluster khusus yang nanti akan kita gunakan untuk pelaksanaan sovereign wealth fund. Jadi ini agak berbeda konteksnya. Ini memang penciptaan lapangan kerja melalui coverage peningkatan investasi pemerintah dan untuk percepatan PSN, proyek strategis nasional. Jadi kalau ini tidak pending karena memang melalui cantolan cakupan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah ini melalui inisiatif untuk peningkatan investasi pemerintah dan percepatan PSN ini sebenarnya salah satu yang di poin-poin tadi yang kita instrumen untuk penciptaan lapangan kerja tadi, Bapak. Jadi di luar yang kluster ketenagakerjaan ini. Jadi kalau boleh ini tetap dimasukkan di sini ya Pak. Jadi nanti untuk dasar di dalam pembahasan klaster investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Baik, terima kasih pemerintah. Dan demikian saya mohon ya kepada fraksi Nasdem, kemudian PKS dan P3 yang memberi pendapat ya. Mungkin itu nanti disesuaikan juga nanti ya. Nanti akan dikompilasi oleh TA untuk mendapatkan rumusan yang kurang lebih sama maksud dan tujuannya. Jika kita mau mencari formulasi saja. Kecuali yang PKS kalau saya baca beliau ini tetap konsisten, bukan penciptaan, tapi penyediaan lapangan kerja. Silakan Pak. Ya, Ibu Lori. Yang pertama memang terkait dengan penyediaan lapangan kerja. Yang kedua memang bahwa sudah berada di dalam. Kedengaran Ketua. Kedua suaranya tidak jelas. Bukan PSN. Suara nggak jelas Ketua. Beda. Lanjut. Ini lah, iya, ini malah lengkap yang konteksnya membuat rumahnya. Cuma satu izin. Suaranya nggak jelas. Udah. Ini nggak ditampung di konteks PPPS. Yang menjadi lebih penting lagi adalah bahwa dari sejak menimbang huruf C, kami PKS tidak kurang menyetujui dengan adanya memasukkannya proyek percepatan strategis nasional. Kenapa demikian? Karena itu sifatnya lebih teknis dan taktis dan sudah ada di dalam Perpres nomor 3 tahun 2016. Nah, oleh karena itu di dalam DIM yang ke-59 ini kami juga menekankan dua hal. Yang utamanya bahwa bunyinya adalah kita akan mendorong terhadap proyek-proyek yang bisa menciptakan lapangan kerja itu melalui investasi dan melalui proyek nasional, proyek pemerintah dan juga proyek yang pemerintah daerah. Karena itu dengan demikian kami membunyikan bahwa penyediaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait peningkatan investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional
dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D paling sedikit memuat pengaturan mengenai sebagai berikut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bukhori. Jadi saya rasa kita sepakat ya, kita serahkan ke TA ya untuk dikompilasi lagi dari pendapat teman-teman fraksi untuk kemudian yang penting kan tidak keluar dari substansi dari yang disampaikan juga oleh pemerintah, dan pada prinsipnya kita sepakat. Setuju ya? Berikutnya DIM nomor 60. Ini tinggal 2 DIM, Pak. Jadi tidak sampai buka puasa kayaknya kita. Tapi kolaknya udah dipesan Pak ini. Makan malam juga sudah. Baik pimpinan, DIM 60 terkait dengan pasal 4 ayat 6 huruf A. Pemerintah mengusulkan berbunyi sebagai berikut. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, titik koma, dan kemudian fraksi PDIP memberi tanggapan tetap, fraksi Golkar memberi tanggapan tetap, fraksi Gerindra memberi tanggapan dihapus, fraksi Nasdem memberi tanggapan tetap, fraksi PKB memberi tanggapan dihapus, fraksi PKS memberi tanggapan diubah. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterangan penjelas disesuaikan dengan usulan perubahan terhadap bab ketentuan umum pasal 1 angka 1 dan pasal 3. Salah satu rencana pemerintah di dalam RUU Cipta Kerja adalah membentuk lembaga sui generis. Mohon izin, kami ulangi, membentuk lembaga sui generis yang mengelola investasi pemerintah pusat. Lembaga sui generis tersebut berdasarkan beberapa pasal di rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja ini memiliki kekhususan seperti bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengarah. Dalam tanda kurung, pasal 148 ayat 1 angka 3. Memiliki kekhususan diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di BPK, dalam kurung pasal 153, dan penurunan nilai investasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, punya itikat baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai konflik kepentingan, dalam kurung pasal 160. Namun pada saat ini, investasi pemerintah pusat telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah. PP nomor 63 tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga investasi pemerintah masuk dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Kemudian, jika entitas yang melakukan pengelolaan investasi adalah BUMN, maka diatur juga oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Dan jika berbentuk BLU, diatur pula dalam bentuk PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Dan PP nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Oleh karena itu,
pengaturan tentang investasi pemerintah pusat yang diusulkan oleh pemerintah dalam RUU tentang Cipta Kerja ini tidak diperlukan lagi. Selanjutnya dari fraksi PAN, tanggapannya tetap. Dari fraksi P3, frasa pembentukan ini dihapus dan cukup dengan kalimat melalui lembaga pengelola investasi. Titik koma, frase dan. Cukup, keterangan penjelasnya, cukup mengoptimalkan lembaga yang ada yaitu BKPM. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Di nomor 10. Ini menyangkut, sebentar Pak ya. Pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi. Nah, memang hal yang perlu diatur di dalam ini kan sama seperti yang disampaikan oleh PKS. Tentu kita butuh penjelasan lebih lanjut dari pemerintah karena ada usulan beberapa fraksi, 2 fraksi yang minta itu dihapus, yakni Gerindra dan PKB, namun tentu memerlukan penjelasan lebih khusus dari pemerintah. Silakan. Sebentar Pak, izin pimpinan sebelum ke pemerintah, fraksi PDI Perjuangan sama ini mohon maaf ada koreksi untuk Pak Dim ini kami juga minta dihapus sama dengan Gerindra, PKB dan tadi saran dari PKS. Terima kasih. Silakan. Baik. Mohon izin Bapak Pimpinan, terkait dengan DIM nomor 60 ini memang sangat kami perlukan untuk dasar di dalam nanti pembahasan ada klaster khusus mengenai peningkatan investasi pemerintah. Nah, kami mohon izin, kami mengundang Pak Wakil Menteri BUMN untuk menyampaikan penjelasan. Beliau juga mengikuti video conference. Kalau diperkenankan Pak Kartiko, Pak Wakil Menteri BUMN, apakah diperkenankan? Izin kami mengundang Pak Wakil Menteri BUMN untuk menyampaikan penjelasan mengenai hal ini. Izin karena mengikuti di sini. Baik, kami persilakan Pak Kartiko. Ya. Baik, izin pimpinan dan para anggota Panja RUU Ciptaker, Bapak Ibu sekalian, dapat kami jelaskan bahwa rencana pembentukan lembaga. Maaf kurang jelas suaranya Pak. Suaranya mungkin. Lebih jelas? Pak Tiko suaranya nggak keluar Pak Tiko. Dengar suara Pak Tiko lebih jelas. Nggak kedengeran suaranya Pak. Suaranya kecil, tapi badannya Pak besar. Ayo Pak Tiko. Pak Tiko suaranya melemah biar kelihatan puasa. Jelas Pak? Takut Burike. Sudah jelas ya, Bapak Ibu? Sudah jelas? Halo, sudah jelas? Silakan Pak. Ya silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi di pemerintah mempertimbangkan pembentukan lembaga pengelola investasi karena memang kami melihat bahwa untuk mengundang foreign direct investment khususnya untuk menciptakan lapangan kerja sektor-sektor yang kita ingin dorong seperti infrastruktur, tourism, kesehatan dan sebagainya. Memang para investor luar negeri ini banyak yang masih ingin berpartner dengan pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka melihat bahwa kalau mereka berinvestasi langsung tanpa partner dengan pemerintah atau BUMN, mereka masih belum familiar dengan regulasi maupun bisnis komersial yang ada di Indonesia. Nah, kami sudah bicara dengan beberapa investor juga internasional, mereka ingin membentuk satu lembaga yang memang pemerintah itu punya satu kekhususan, seperti halnya misalnya di Kementerian Keuangan ada lembaga pengelola ekspor itu, nantinya ini mereka bisa berpartner dengan para partner luar negeri ini untuk membangun sektor-sektor yang kita anggap penting dalam ciptaan lapangan kerja dan membangun flow dari foreign direct investment. Jadi sebagai contoh, saat ini kita mempunyai aset-aset misalnya di sektor perhotelan atau di sektor kesehatan ataupun di sektor infrastruktur seperti jalan tol.
itu banyak sektor-sektor yang sebenarnya sekarang kita sudah memiliki aset, namun kita membutuhkan dana segar karena memang hutang di BUMN maupun hutang di negara sudah cukup tinggi. Nah, kita membutuhkan aliran dana yang nantinya masuk ke proyek-proyek ini, tapi melalui partnership dengan pemerintah. Nah, masukan yang kita dapat berbagai diskusi dengan pihak pemerintah maupun dengan swasta, perlu ada lembaga sui generis, di mana lembaga ini mempunyai kekhususan, memang diberi mandat khusus oleh negara, sehingga nantinya secara governance, transparansi, dan profesionalisme bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini memang bentuknya di luar BUMN yang ada sekarang, Bapak Ibu sekalian, jadi bukan dalam bentuk BUMN yang ada seperti ada sekarang, tapi lebih menyerupai seperti LPI yang ada di Kementerian Keuangan yang terkait dengan pembiayaan ekspor. Jadi harapannya dengan lembaga sui generis ini secara pengaturan dan pengawasan bisa lebih kuat dan bisa menggalang dana dalam jumlah yang lebih besar, sehingga nantinya para investor yang ingin masuk ke sektor-sektor yang kita akan dorong ini merasa nyaman karena mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menyertakan penyertaan modalnya tersebut, Bapak Ibu sekalian. Tapi pemerintah tetap mengontrol lembaga ini sebagai pendiri dari lembaga ini dan nantinya membuat fund-fund dengan para lembaga ini. Mungkin itu dulu kami mohon masukan dan arahan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Tiko, terima kasih. Oh, memang ini usulan dari Kementerian BUMN, Pak ya? Iya, Pak. Saya tumpahkan. Yang usulan pembentukan badan usaha itu juga sama kan dari BUMN juga, Pak? Iya, Pak. Lembaga pengelola investasi. Ya. Nah, mungkin ini saya usul karena ada 3 fraksi nih Pak yang mengusulkan dihapus. Atau mungkin Pak Awi ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Ketua. Kalau kita mencermati DIM dari pemerintah ini kan arahnya membentuk lembaga-lembaga baru gitu. Dan yang kita khawatirkan kenapa di P3 mengusulkan frase pembentukan, kata pembentukan itu dihapus, karena selama ini prakteknya kan kita sudah ada badan yang mengelola investasi. Ini kan mau memfasilitasi pembentukan yang kita khawatirkan nanti kan terlalu banyak lembaganya. Dan kalau kita melihat dapat dari fraksi-fraksi ini masih belum bisa nyatu ini. Sebaiknya untuk DIM yang nomor 60 ini ditunda dulu pembahasannya Ketua. Sampai lalu kita mencermati perkembangan dan dinamika pembahasannya. Terima kasih Ketua. Baik. Jadi mungkin saya usulkan gini Pak. Ini ada ruang karena kan ada DIM nomor 46 ini juga pending. Yang kedua kita butuh agak lebih penjelasan lebih detail menyangkut soal pembentukan lembaga investasi ini. Karena jujur saya juga Panja itu saya mengusulkan untuk dihapus. Jadi menurut saya, tapi saya secara pribadi saya setuju harus ada lembaga ini. Nah ini butuh waktu untuk berdiskusi dengan fraksi. Jadi saya mohon kepada pemerintah dan kepada teman-teman fraksi di nomor 40 ini kita akan dalam kita pending. Kita tidak hapus, tapi kita pending dulu karena juga toh ada di nomor 46 saya itu ya. Ledia pimpinan usul Ledia pimpinan. Bisa Pak, dikit aja Pak. Pak, Bu Ledia Pak. Ledia izin. Saya sedikit Pak. Dulu kita dalam pembahasan balik mungkin mengingatkan Ketua bahwa ada moratorium dari Kementerian BPM, Kementerian Menpan bahwa pembentukan badan atau lembaga baru dalam undang-undang itu tidak diperbolehkan Pak. Nah menurut saya sepakat dengan Ketua perlu dipending pembuatan lembaga baru seperti itu. Terima kasih Ketua. Ledia, baik. Ya, Ledia izin pimpinan. Ledia ya, silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih pimpinan. Tentu berkaitan dengan ini karena kita masih punya sikap yang berbeda ditambah dengan penjelasan terakhir tentang pesan kuat dari Kementerian Pan-RB sebelumnya berkenaan dengan ini. Saya rasa kita pembahasan tentang ini perlu dipending
Dan juga yang diperlukan berikutnya adalah pemerintah jika ingin mempertahankan posisinya, dia harus menjelaskan sebenarnya itu maksudnya apa, teknisnya bagaimana, dan segala macamnya, sehingga buat kita, oh ya jelas yang ini sih udah nggak usah dibahas lagi deh, udah ada kok, memang udah bisa kok, dengan yang lain sudah ada, misalnya seperti usulan P3 dengan BKPM saja sudah ada. Atau kalau PKS secara umum sudah mengatakan pelaksanaan pemerintah investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah clear karena masing-masing sudah punya aturannya. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, pada prinsipnya sama ya. Jadi, pimpinan dari PKB, izin. PKB. Bu Ella. Bu Ella. Silakan Bu Ella. Terima kasih menyikapi poin di nomor 60 PKB konsisten untuk dihapus karena betul kita belum mengetahui skema yang akan dijalankan oleh pemerintah. Kalau model Kemenq, LPI, dan lain sebagainya, itu akhirnya khawatir nanti akan mereduksi perusahaan-perusahaan yang memang itu nanti akan beralih ke BUMN atau didominasi oleh pemerintah. Nah itu juga perlu kajian, barangkali pemerintah bisa memberikan skema yang lebih teknis terkait hal ini. Untuk posisi PKB tetap konsisten untuk sementara dihapus. Terima kasih. Dari PAN Ketua Ali Tahir, Ketua dari PAN. Oh silakan Pak Ali Tahir. Walaupun tetap ya, saya kira memperkuat posisi teman-teman yang lain, kita lebih dari 166 lembaga negara perintah undang-undang itu, saya kira perlu dievaluasi secara keseluruhan. Jadi saya kira saya dulu juga ikut membantu Pak Asman untuk berpikir mengenai penyederhanaan lembaga-lembaga negara. Itu memang perlu rekomendasikan kalau PAN meskipun tetap di situ kita usulkan supaya tidak perlu ada lah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Dihapus berarti ya. Pimpinan nambah pimpinan. Gerindra pimpinan. Ya. Nambah. Boleh nambah pimpinan. Silakan Pak Heri Gunawan. Saya konkret aja nih pimpinan. Kalau di sini pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga, ini salah satu contoh konkret. Di Komisi 11 di Kementerian Keuangan ada yang namanya PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Di mana di dalam prakteknya pimpinan, ini mereka dapat dana langsung dari pemerintah, tetapi mereka tidak bisa menyalurkan langsung. Jadi duitnya disalurkan lewat PMN atau Permodalan Nasional Madani, terus mereka salurkan juga lewat yang lainnya, ujung-ujungnya kan kosnya jadi tinggi ke bawah pimpinan. Dan sebetulnya kalau mau dibuat lembaga baru seperti ini, ya patut dikaji ulang. Dalam artian nampaknya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu loh pimpinan. Menurut hemat kami seperti itu gitu loh pimpinan. Jadi kalau dari fraksi Gerindra kita berharap dihapus gitu loh. Karena sudah banyak lembaga-lembaga ini yang notabene sampai hari ini ada namanya, tapi pekerjaannya nggak jelas begitu loh pimpinan. Dan Top, Bang Heri Gunawan. Penjelasan aja. Sekali lagi. Penjelasan lebih lanjut. Penjelasan pemerintah yang jelas. Alternatif dari BPKM itu kenapa tidak dilakukan? Ini siapa nih? Lanjut. Nurul. Kayaknya untuk BIM ini perempuan semua bersuara ini. Ya, ditunda dulu. Jadi kita lewat asesmen, kita berharap nanti dari Kementerian BUMN yang punya usulan menyangkut ini, kalau bisa nanti dalam kesempatan dihadirkan langsung Pak ya. Kami berharap Pak Wamen ya. Kami siap dipanggil Pak untuk penjelasan khusus Pak. Saya sedikit aja Pak tadi menjelaskan yang komentar dari Pak Heri Gunawan. Pak, karena PIP itu BLU Pak, maka jadi sulit untuk berjalan Pak. Makanya kami kali ini mengajukan dalam bentuk lembaga generis. Karena kalau dalam bentuk BLU memang akan sulit untuk berinvestasi. Ini justru perbaikan dari PIP Pak sebenarnya Pak. Izin nanti kami jelaskan secara terpisah Pak. Silakan kami tunggu diundang. Ya baik. Tunda dulu. Moderat. Pending ya, ketok pimpinan. Sudah. Pending dulu. Siap. Sebentar. TA, cek TA. PAN tadi minta dihapus TA. Diperbaiki yang di 60. Sampai dapat penjelasan. Bukan dihapus. Sudah dicatat Bu. PAN sama tidak perlu pembentukan baru. Silakan. Ini nomor 61. Baik.
DIM 61 Tinggal 2 DIM terkait saja. dengan pasal 4 ayat 6 huruf B. Pemerintah mengusulkan sebagai berikut. B. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. PDIP memberi tanggapan perubahan rumusan sebagai berikut. Penyediaan lahan dan perizinan percepatan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum. Dari Partai Golkar tetap, dari Partai Gerindra dihapus, dari Nasdem mengusulkan tetap, dari PKB mengusulkan dihapus, dari PKS mengusulkan diubah berbunyi sebagai berikut. B. Kemudahan proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Catatan penjelas, disesuaikan dengan hasil pembahasan konsideran dan terminologi dalam pembagian klaster pada naskah akademik RUU Cipta Kerja halaman 126. Dari fraksi Partai PAN tetap, dan dari fraksi Partai P3 tetap. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Ini kalau saya lihat-lihat ini antara PKB dan Gerindra seperti ada jalan seiring ini. Ini tanda-tanda koalisi mungkin ini ya. Siap Ketua. Saya nggak tahu kamu Saya lihat kamu nggak mau kalah. Itu dihapus, hubungan batinnya Pak Ibnu luar biasa itu. Asal kalau belok nggak sen saja kalau belok. Ya, kita ketemu di Ngawi besok. Nanti pemerintah silakan menjelaskan, tetapi seingat saya, yang namanya penyediaan lahan kalau kita bahas adalah untuk kepentingan umum. Kita tidak mungkin apalagi kalau pembahasan itu. Maaf Pak, tolong di mute yang lain ya. Silakan pemerintah Pak. Silakan pemerintah Pak. Yang Mohon izin pimpinan. Ketentuan ini Pak kami tetap perlukan karena berdasarkan pengalaman kita selama ini bahwa banyak sekali proyek-proyek yang pemerintah lakukan, terutama yang di dalam proyek strategis nasional, itu pelaksanaannya tidak sesuai jadwal waktu penyelesaiannya. Misalnya kita juga sudah perbandingkan misalnya untuk membangun satu pusat pembangkit tenaga listrik. Kita bandingkan misalnya untuk membangun PLTA di Indonesia, itu butuh waktu paling tidak 10 sampai 15 tahun. Kalau untuk PLTU paling tidak 5 sampai 7 sampai 10 tahun. Nah, bandingkan dengan Kamboja misalnya, Kamboja 3 paling lama Pak, 3 tahun, paling lama 4 tahun. Jadi kita pelajari kenapa mereka bisa lebih cepat. Yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja adalah, yang ini menjadi masalah bagi kita. Kita punya proyek yang kita tawarkan kepada investor, tetapi tidak disertai dengan kewajiban kita untuk menyediakan lahannya, Pak. Tidak disertai dengan kita yang punya proyek, tapi kita tidak berikan izinnya. Jadi mereka tetap harus mengurus izinnya seperti biasa. Nah, ini yang perlu kita atur di sini dan kita tegaskan. Kemudian apa bedanya dengan Perpres PSN yang sudah ada? Perpres PSN itu, Pak, kewajiban pengaturan kemudahan itu ada pada pelaku usahanya, tidak kepada pemerintahnya. Ini adalah bahagian kita ingin menegaskan pemerintah bertanggung jawab agar proyek-proyek PSN itu tepat waktu. Nah, 2 hal utama yang jadi masalah itu adalah yang kita atur di sini adalah bagaimana mekanisme penyediaan lahan dan bagaimana izinnya ketika ini dilelang, mestinya izinnya sudah satu paket Pak dengan pelelangannya. Yang saat ini terjadi adalah paket proyek sudah dilelang, dimenangkan, izinnya diurus seperti biasa. Ini yang kita tidak inginkan. Kita inginkan ada bisnis proses baru, kita lelang paket proyek, sedia dengan lahan, sedia dengan izin, Pak. Jadi betul-betul sama kayak Kamboja. Saya tidak bandingkan dengan yang maju ya, Pak. Kalau yang maju mungkin lebih cepat lagi. Kamboja saja 3 tahun selesai proyek listriknya, karena ketika lelang waktu 6 bulan paling lama 1 tahun, sedia lahan, Pak, sedia izin. Jadi yang dilakukan oleh investor adalah betul-betul cari dana, bangun, dan operasikan, Pak. Jadi itu yang kita inginkan di dalam ketentuan ini. Jadi oleh karena itu kami sangat penting, Pak, bagi kami. Ini adalah pendisiplinan ke dalam, ke pemerintah. PSN tadi adalah pendisiplinan kepada pelaku usaha. Nah, kalau ini ketemu, Pak, kita harapkan proyek-proyek strategis nasional itu bisa lebih cepat dari yang
sudah kita jadwalkan, Pak. Sehingga pencipta lapangan kerja dari proyek strategis nasional itu bisa kita wujudkan lebih cepat dan lebih awal, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Pimpinan. Pak Ketua, Saya rasa Pak Ketua. Izin pimpinan, Izin pimpinan Ketua. saya pimpinan. Ya, saya langsung saja ke siapa dulu nih sebelum ke Ibu Rike? Kiai dulu lah yang di Ponorogo. Iya, sambil dari Ponorogo ya. Silakan. Saya kira kan norma DIM 62 ini kan sama dengan yang atas tadi. Yang kita minta dihapus semua karena redundant dengan pasal 6. Nah, untuk itu alasannya tadi kan legal drafting. Kalau di sini alasannya berbeda, bukan legal drafting. Nah, untuk itu sekali lagi ya pemerintah harus konsisten mengenai reasoning itu. Di atas alasannya legal drafting, kalau di bawah alasannya kepastian. Padahal ini diatur dalam ruang lingkup pasal 6 di bawah. Untuk itu dalam hal ini, kalau misalnya kita mending nggak masalah sebenarnya. Tapi tanya kepada legal drafting, benar nggak? Karena ini redundant sekali. Penulisannya berulang-ulang. Kalau kita sudah sampai pasal 6, nanti penulisannya itu berulang-ulang. Gitu. Nah, untuk itu kami minta pemerintah juga konsisten alasannya dari pasal yang atasnya tadi legal drafting, bawah juga legal drafting mestinya. Tapi saya melihat ini bukan legal drafting alasannya. Terima kasih Ketua. Baik. Ya. Silakan Bu Rike. Baik, terima kasih. Tentu saja percepatan proyek strategis nasional yang diadakan pemerintah pastilah harus untuk kepentingan umum. Tapi itu juga harus dipertegas jika ingin ada klausul ini, maka harus ditambah frasa untuk kepentingan umum. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Karena saya yakin pemerintah proyeknya pastilah harus untuk kepentingan umum. Argumentasi lainnya saya tambahkan sedikit. Mengenai macetnya beberapa proyek, tentu saja ini bukan hanya soal penyediaan lahan dan perizinan, tetapi juga dari mulai riset dan juga kemudian dari riset dan FS-nya ya, feasibility studies-nya yang kadang-kadang kurang jelas begitu di beberapa proyek. Kebetulan kami dari Komisi 6 ini pimpinan berapa orang, termasuk kereta api cepat. Kita belajar banyak itu tidak matang FS-nya, sehingga tidak bisa argumentasinya hanya persoalan penyediaan lahan dan perizinan yang sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Rike. Jadi prinsipnya kan begini, apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kalau kita mau mendorong investasi dan percepatan proyek strategis nasional, ya dua komponen ini menjadi penting. Memang tentu agak berbeda karena proyek strategis pemerintah itu tidak selamanya itu dikerjakan oleh apakah itu BUMN atau pemerintah, tapi juga bisa dikerjakan oleh pihak ketiga ya. Apakah itu swasta nasional maupun asing. Jadi itu kriteria-kriteria ini tentu harus kita pahami. Nah, kalau tidak disatukan antara penyiapan lahan dan perizinannya memang akan jadi problem. Nah, seperti yang disinggung oleh Ibu Rike tadi, bagaimana kemudian salah satu proyek strategis pemerintah, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang masih terhambat soal pembebasan lahan. Dan begitu pula dengan yang lain-lain, mungkin di bidang minyak dan gas bumi juga hal yang sama. Di bidang-bidang yang lain juga. Nah, cuman saya berharap bahwa menurut saya nih, saya sampaikan kepada kawan-kawan fraksi, bahwa ini penting. Nah, tinggal mengklasifikasikannya nanti ini harus jelas betul bahwa ini menyangkut soal kepentingan umum. Tapi intinya, apakah ada proyek-proyek yang strategis pemerintah umpamanya yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum? Menurut saya pasti nggak ada. Dan itu kan dipublish. Semua proyek strategis pemerintah itu terpublish. Dan bisa kita lihat ya. Nah, mungkin ada satu dua yang kelihatannya mungkin, tapi menurut saya hampir tidak ada ya. Dari sisi tujuan. Nah, ini penting dulu. Silakan pemerintah dulu jelaskan dulu ini menyangkut
dari semua proyek strategis pemerintah yang ada sekarang, ada enggak yang tidak berkepentingan langsung dengan kepentingan umum? Atau hanya untuk kepentingan korporasi semata, untuk orang per orang ataupun korporasi tertentu? Ya. Ya, lanjut dulu. Izin pimpinan, untuk kriteria PSN sepenuhnya memang adalah ditujukan untuk kepentingan umum, Pak. Ya. Jadi tidak ada yang khusus untuk private atau untuk entitas tertentu. Semuanya tentu berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan kepentingan umum. Demikian. Ya, sehingga harus jelas dalam undang-undang ini untuk kepentingan umum ya Pak. Sudah ya. Silakan Pak Buhori. Suaranya nggak jelas, Ketua. Suara nggak jelas. Pak Buhori. Ini kan kemudian banyak persoalan-persoalan. Salah satunya adalah tentang masalah persoalan penyerapan tenaga kerja yang justru kemudian besarnya tenaga kerja Indonesia tidak terakomodasi secara memadai. Nah ini menjadi persoalan termediasi. Karena itu sebenarnya bukan kemudian Suara Pak Buhori tidak terdengar, Ketua. Ketua, kami nggak bisa dengar suara Pak Buhori, Pak. Izin Pak Ketua, nggak kedengeran Ketua. Baik, terima kasih. Jadi intinya kalau PKS yang disampaikan oleh Pak Buhori pada prinsipnya tidak masalah. Cuman yang penting bisa dibedakan antara proyek strategis nasional yang ada di pemerintah pusat maupun proyek-proyek yang ada di daerah. Begitu Pak Buhori ya. Ya, berimplikasi kepada daerah. Nah, oleh karena itu menurut saya berharap nih pada teman-teman kita akan setujui penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek nasional ini. Ini kan tidak sekedar kita bicara soal proyek, Pak. Kalau bicara soal proyek, pada akhirnya ujung-ujungnya nanti pasti soal ketenagakerjaan, pasti itu masuk otomatis. Nah, tapi bukan soal di situnya, karena kan keberlanjutan terhadap proyek strategis nasional ini bukan hanya di tahap konstruksi, tapi setelah pasca konstruksi untuk pemanfaatannya kan ini penting. Nah, kalau ini tidak ada kejelasan dari sisi penyediaan lahan dan juga menyangkut soal perizinan, ini akan berat. Nah, oleh karena itu, karena ini juga salah satu di dalamnya Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satu klaster menyangkut soal proyek strategis pemerintah, dan tentu harus kita definisikan. Tidak bisa kita tidak definisikan. Nah, penyesuaiannya nanti seperti usulan PDIP menurut saya itu agak sedikit baik ya, karena lebih sedikit, Pak menekankan Ketua, lagi banyak bahwa yang dimaksud itu untuk kepentingan umum. Walaupun kita sudah tahu bahwa yang namanya proyek strategis pemerintah itu untuk kepentingan umum pasti. Seharusnya. Ya, setuju ya? Setuju ya? Pimpinan, izin PKS, Anies Biarwati, pimpinan. PKS sekali lagi. Ini ya, silakan. Ya, ini terkait penyediaan lahan untuk PSN, kan selama ini juga belum berjalan dengan baik gitu, pimpinan. Banyak kendala di situ. Misalnya pembebasan lahan ini banyak dimasalahkan, bahkan ada tuntutan warga. Seperti misalnya di Tuban, 17 warga mengajukan gugatan terhadap penetapan lokasi kilang minyak Tuban, yang investasinya itu 230 triliun ke PT UN dan berhasil menang gitu. Dan beberapa juga masih belum beres. Jadi kalau kita masukkan di sini, khawatir yang ada saja masih belum bisa dengan baik. Jadi kalau kami cenderung di PKS ini di pending begitu.
Terima kasih. Ya, Assalamualaikum jadi warahmatullahi gini wabarakatuh. Bu, ini kan belum normanya ya, maksud saya belum operasionalnya. Nanti undang-undangnya kan yang norma operasionalnya akan kita bahas di klaster soal proyek strategis pemerintah. Nah, yang di mana yang dimaksudkan dengan penyediaan lahan, mekanismenya seperti apa, perizinannya seperti apa, dan itu ada di dalam klaster yang akan kita bahas. Tapi kalau kita tidak membahas ini dalam ketentuan ini, maka menjadi sesuatu yang rancu juga, ya. Jadi nanti soal teknis operasionalnya diatur dalam Klaster sendiri. Klaster soal proyek strategis pemerintah. Nah, cukup ya. Jadi pasal 61 kita setuju ya. Setuju ya. Setuju. Izin pimpinan untuk TA saja, catatannya Ya, disinkronisasikan. sudah. Pokoknya TA semua harmonisasi akan sudah Rike, sudah Undang-Undang dicatat. Nomor 2 2012, sayang. Pukul Betul, setuju. Ini DIM yang terakhir. Tapi karena waktu udah lewat, saya perpanjang dulu ya sampai pukul 17 ya. Asar pimpinan Asar. Silakan. Baik pimpinan, DIM 65 terkait mengenai rumusan pasal 6, pemerintah berbunyi sebagai berikut. Pasal 6, ruang lingkup undang-undang ini meliputi titik 2. Dari tanggapan fraksi PDIP tetap, Partai Golkar tetap, Gerindra tetap, Nasdem tetap, PKB tetap, PKS tetap, PAN tetap. Dari P3 mengusulkan supaya di dalam ruang lingkup ini menyesuaikan dengan 79 undang-undang yang diubah dalam draft RU ini, yaitu persetujuan lingkungan hidup, persetujuan bangunan gedung dan layak huni, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, perlindungan varietas tanaman, sistem budidaya pertanian berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan petani, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, kehutanan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, energi dan sumber daya mineral, pertambangan, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi, ketenaga listrikan, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal dan standarisasi penilaian kesesuaian, perumahan dan kawasan permukiman, rumah susun, jasa konstruksi, sumber daya air, lalu lintas angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, kesehatan, rumah sakit, psikotropika, narkotika, pangan, sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi, guru dan dosen, pendidikan kedokteran, kebidanan, perfilman, kepariwisataan, penyelenggaraan haji dan umroh, pos, telekomunikasi, penyiaran, industri pertahanan dan kepolisian, penanaman modal, perbankan, perbankan syariah, pers, ketenaga kerjaan, sistem jaminan sosial nasional, badan penyelenggara jaminan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, tempat istirahat di jalan tol, perkoperasian, keimigrasian, paten, perseroan terbatas, undang-undang tentang gangguan, pajak daerah, dan retribusi daerah, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, undang-undang desa, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, dukungan riset dan inovasi melalui penugasan kepada BUMN, pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, administrasi pemerintahan, pemerintahan daerah, dan pengenaan sanksi disesuaikan dengan 79 undang-undang yang diubah dalam rancangan undang-undang ini. Setuju. Catatan penjelas 65. bahwa yang disebutkan dalam ruang lingkup undang-undang ini mulai dari DIM nomor 66 sampai dengan 75 belum mengcover 79 undang-undang yang diubah dalam draft RUU ini. Oleh karena itu, fraksi P3 mengusulkan agar penambahan ruang lingkup RUU ini sesuai dengan 79 undang-undang yang akan dilakukan perubahan. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir Pak Awi ya, nanti ini menjadi catatan khusus buat teman-teman pemerintah juga dan termasuk ya. Kita setuju ya dengan DIM 65 ya. Yang saya tidak pakai kacamata anu dia Pak. 65. Kabur. Pak Fauzi itu. Jadi dengan demikian setuju ya DIM 65 ya. Setuju ya. Setuju dengan catatan P3. Setuju ya. Catatan P3 tetap diperhatikan. Saya tidak tanya lagi. Pemerintah setuju ya. Saya ketok lagi nih Pak. Saya ulang lagi ya udah. Demikian selesailah kita bahas 75 DIM. Interupsi pimpinan. Dari 75 DIM, ada 2 DIM yang kita pending. Yang pertama adalah DIM nomor 46. Ini menyangkut soal Pengaturan investasi pemerintah pusat. Bukan. Lapangan kerja ya. Jadi ini soal kesejahteraan pekerja karena ini menyangkut soal berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena bicara soal kesejahteraan. Kemudian dan itu kita konsisten semua bahwa kita pending yang namanya klaster ketenagakerjaan termasuk ketentuan umumnya. Maksud dan tujuan kita pending semua sampai kemudian kita dapatkan kesepahaman dengan seluruh teman-teman serikat pekerja dan kaum buruh. Yang kedua, DIM nomor 60 kita pending juga, ini tentang pembentukan lembaga investasi. Nah, kita butuh sekali lagi Pak Sesmen, nanti dalam rapat panja yang akan datang, kami berharap 2 DIM ini itu silakan didiskusikan di pemerintah. Kita berharap 2 DIM ini nanti di dalam rapat panja yang akan datang, kita akan tentukan nanti kita bisa sepakat dan sekaligus khusus untuk DIM 60, kami berharap nanti bisa dihadirkan Menteri BUMN maupun atau Wakil Menteri BUMN untuk bisa turut hadir dalam rapat pembahasan yang akan datang. Saya rasa demikian, namun sebelum saya mengakhiri rapat panja hari ini, saya persilakan kepada pemerintah, mungkin ada hal-hal yang perlu ingin disampaikan. Saya sebelum ke pemerintah izin Pak. Maaf. Terima kasih Bapak. Sebentar Pak. Nah, ini Bapak, ada yang Ibu, ada yang sangat terima kasih Bapak Ibu para pimpinan. Di DIM 18 sebentar Pak Sesmenko, di DIM 18 itu tentang pemerintah adalah menteri, itu kami minta dihapus karena ini akan menyangkut keseluruhan tentang pemerintah begitu. Juga beberapa fraksi lain termasuk fraksi Nasdem. Saya potong aja ya, karena itu menyangkut soal apa namanya redaksi. Itu nanti disimus. Jadi yang kita bicarakan ini betul tadi ini. Bukan Pak, ternyata itu bukan redaksional Pak, karena di sini definisi pemerintahnya adalah menteri. Ini substansi Pak, kita tidak bisa bertentangan dengan konstitusi. Definisi pemerintah seperti yang catatan dari fraksi Nasdem. Kalau mau dibahas nanti silahkan, tetapi DIM 18 ini dicatat. Halaman 28, kita lihat dulu ya. 28. Termasuk dari PKB juga, PKS minta PKS juga minta dihapus. PKB ini definisi depending. P3 minta dihapus, jadi yang tetap hanya 2 sebetulnya. Golkar dan Gerindra.
Setuju dengan Bu Rike. Jadi gini loh, supaya tidak salah, itu kan beda antara pemerintah pusat dan pemerintah. Jadi rumusan pemerintah pusat kan sudah dijelasin. Nah, siapa yang pemerintah juga harus diberi rumusan. Jadi beda antara pemerintah dan yang ketenagakerjaan tadi dim berapa? Yang ketenagakerjaan tadi dim berapa? Dim berapa? Berdasarkan undang-undang, baik di undang-undang dasar, nanti kan ada kajiannya tuh nanti. Kita akan sesuaikan ya. Kalau gitu pending aja dulu Pak, karena tidak bisa pemerintah adalah menteri itu pembantu presiden. Pemerintah itu loh Ketua. Pemerintah itu kedudukan para pihak itu tidak sejajar sama sekali. Ada yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ada yang dipilih oleh presiden. Jadi gini loh Pak, ini dipending, nanti kita bahasnya di Timus. Kan pending itu namanya. Ketua, izin Ledia, kalau ini bab yang substansi, kalau kita bicara di Timus, tentu kita sudah tidak bicara bahas substansi, karena substansi harusnya diselesaikan di panja, pimpinan. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Ketua, mohon maaf. Ya, ini jadi catatan ya, catatan nanti akan kita bahas kembali loh. Ya, 18 kemudian 46 dan 60 ya. 7 ya. Ya, siap. Itu ada yang prinsip ya udah. Silakan ke perintah Pak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, para pimpinan balik yang kami hormati, para anggota balik, baik yang hadir di dalam ruang rapat ini maupun yang hadir secara virtual. Kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Hari ini kita secara maraton bisa menyelesaikan beberapa tim di tahap awal pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Kami dengan seluruh jajaran pemerintah juga komitmen untuk selalu hadir di dalam ini. Dan kami tadi sudah melaporkan Pak pimpinan bahwa ada 31 kementerian lembaga yang juga ikut secara virtual. Nanti di yang berikutnya sesuai dengan catatan Bapak, tadi ada beberapa yang harus kami hadirkan bersama. Nanti kami juga akan mengajak serta teman-teman seluruh kementerian lembaga terkait. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan di dalam pembahasan berikutnya juga akan lebih lancar lagi di dalam menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, jadi kalau pembahasan pada yang akan datang, jika masih kepada kemampuan COVID-19, saya mengusulkan supaya protokol kita diubah. Jadi yang hadir tidak hanya 6 orang, tetapi masyarakat semua. Saya tadi sudah kalkulasi secara kursi dengan physical distancing memungkinkan, sehingga itu kemudian bisa dilakukan dengan rutin. Terima kasih. Ya. Jadi itu nanti berkaitan dengan posisi pemerintah Pak ya. Apakah karena protokol kesehatan. Kita berharap Jakarta ini kan kemarin oleh Gubernur berharap bahwa ini PSBB mudah-mudahan yang terakhir. 20 orang. Ya, dan ini akan jadi yang baru, termasuk pakai masker, kita bersidang. Ini sudah lebih 20 ini. BUMN nih. Jadi saya rasa cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan kepada seluruh pimpinan fraksi dan seluruh anggota Badan Legislasi yang tergabung dalam Panja RUU Cipta Kerja ini. Dan demikian karena kita akan menghadapi Idul Fitri, maka melalui pada kesempatan ini saya ingin mewakili tim pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi mengucapkan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan bertemu kembali setelah Idul Fitri Pak Sesmen untuk melanjutkan pembahasan dim-dim yang akan datang. Dan saya ingatkan kepada teman-teman fraksi, nanti mungkin kita akan lakukan RDPU lagi sebelum kita masuk ke pembahasan tim terhadap tim yang akan kita sepakati pada pembahasan yang akan datang. Dengan demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat panja pada sore hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi Lahir batin, takobalo batin semua. Lahir batin ya, takobalo minum. Terima kasih, pamit ya. Ibu Nurul Arifin. Lahir batin. Terima kasih semuanya. Pamit ya semua. Jaga Lydia pamit. kesehatan. Assalamualaikum. Ibu Rika, terima kasih kirimannya ya. Terima kasih Ibu, terima kasih, semangat Bu, semangat. Wah, ada kiriman-kiriman. ke mana? Jadi Semangat juga Bu Rika luar biasa juga Idul semangatnya. Fitri. Kiriman apa? Modalnya semangat doang. Makasih Bu. Semangat. Live Wah, meeting ada ya kiriman-kiriman semuanya. jadi juga Idul Fitri. Tangan satu. Alhamdulillah. Dari jam 11. Mantap. Terima kasih semuanya.